semuanya, perkenalkan nama saya Yosef Yeti dengan NIM 201041717115. Kelas A1 Manajemen, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pengampu Adi Mursalim. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal-soal ujian akhir semester yaitu UAS dengan soal yang pertama. Dalam strategi operasional ada 10 keputusan operasional yang mendukung strategi operasional perusahaan. Jelaskan minimal strategi operasional dan contoh aplikasi dalam bisnisnya. Soal yang kedua, Samsung dikenal sebagai salah satu produsen smartphone berkelas tinggi di dunia. Menurut Anda, terkait posisi strategis produknya, tindakan-tindakan operasional apakah yang akan dilakukan Samsung secara global pada aspek A. Produk, B. Kualitas, C. Proses, D. Lokasi, E. Tata letak. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan value engineering, perekayasaan nilai dalam proses desain barang dan jasa. Soal yang keempat, dalam strategi pengembangan produk, selain alasan optimalisasi sumber daya internal, alasan lain yang adalah eksternal produk yang development strategis. Sebutkan dan jelaskan minimal 2 strategi eksternal yang dapat digunakan perusahaan produsen minimum mengembangkan produk tersebut. Soal yang kelima, sebuah perusahaan produsen minimum tradisional di Surabaya sedang menganalisis berbagai biaya dalam berbagai kegiatan operasional mereka. Terkait kualitas produk, dari hasil analisis mereka menemukan sejumlah fakta. Sering terjadi barang retur atau dikembalikan dari distributor karena kardus rusak dan kemasan minuman pecah. Perusahaan belum menerapkan diagram kendali pada salah suatu mesin pengisian minuman. Karyawan sering menumpuk kardus terlalu tinggi atau banyak melebihi jumlah yang diizinkan, sehingga beberapa kali terjadi tumpukan roboh dan merusak produk. 3. Karyawan baru sering melakukan kesalahan pengoperasian mesin pengisian minuman. Berdasarkan informasi, kesalahan pengoperasian mesin pengisian minuman dilakukan perusahaan untuk mengurangi biaya kualitas pada setiap fakta tersebut. Soal yang keenam, Starbucks merupakan satu brand kopi terkenal di dunia dan sudah merajai pasar global. Namun, ternyata Starbucks harus tetap banyak outletnya di Australia karena kurang diminati oleh masyarakat Australia. Alasan utamanya adalah Starbucks banyak menjajakan minuman dengan rasa manis seperti latte, coklat, maupun frappuccino. Sedangkan masyarakat Australia tidak menyukainya. Menurut Anda, mengapa strategi lokasi Starbucks sangat menjadi penting bagi perusahaan, dan berdasarkan kasus Starbucks faktor yang menjadi penentu lokasi perusahaan, jelaskan pendapat Anda. Soal yang ketujuh, silahkan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video ini? Apa judul yang Anda tonton tersebut? Jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Uraikan jawaban Anda dengan baik. Jawaban nomor 1. Menurut J. Heiser dan Barry Render pada tahun 2009, diferensiasi biaya rendah merespon yang cepat dapat dicapai saat manajer membuat keputusan efektif dalam 10 wilayah manajemen operasional. Keputusan ini dikenal sebagai keputusan operasi. Berikut 10 keputusan manajemen operasional yang mendukung misi dan menerapkan strategi. Yang pertama, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagai besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia tergantung pada keputusan perancangan. Yang kedua, kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dilakukan untuk mengidentifikasikan serta mencapai standar kualitas tersebut. Yang ketiga, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam hal teknologi, kualitas,
pengguna sumber daya manusia dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar satuan perusahaan. Yang keempat, pemilihan lokasi. Lokasi organisasi manufaktur dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. Yang kelima, perancangan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan ketersediaan mempengaruhi tata letak. Yang keenam, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian yang integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan bakat dan keahlian yang dibutuhkan, dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. Yang ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Yang kedelapan, persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. Menurut saya, yang akan dilakukan Samsung secara global pada keempat aspek tersebut adalah: yang pertama, produk. Produk keluar terbaru pastinya lebih bagus dari yang sudah-sudah. Yang kedua, kualitas. Kualitas pastinya makin terjamin. Yang ketiga, proses. Prosesnya akan lebih cepat. Yang keempat, lokasi. Lokasi kita harus memilih yang lebih strategis. Tata letaknya pasti lebih modern. Jawaban nomor 3, nilai atau value engineering adalah upaya rekayasa untuk analisa barang dan jasa dengan tujuan mencapai fungsi barang atau jasa melalui total paling rendah dan konsisten dengan pencapaian karakteristik yang esensial, yaitu kinerja, keandalan, kualitas, dan keamanan yang diisyaratkan. Jawaban nomor 4, dalam proses pengembangan produk, perusahaan biasanya cenderung memilih pengembangan produk baru untuk menggantikan produk yang lama. Meskipun begitu, pengembangan produk yang baru bukanlah perkara yang mudah. Sebab perusahaan harus menentukan produk apa yang disukai oleh konsumen, analisis pasar yang mendalam, serta menguji apakah produk yang akan dibuat oleh konsumen atau tidak. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan sumber daya dan keuangan yang besar, serta membuat risiko yang besar pula. Agar pengembangan produk bisa berjalan lancar dan risiko bisa dikurangi, maka setiap perusahaan harus memiliki strategi dalam melakukan pengembangan produk. Jawaban nomor 5, jenis biaya yang diklasifikasikan dalam kategori yang berbeda dan maksud tujuan yang berbeda berdasarkan kasus fakta. Untuk klasifikasi ini dapat dibagi menjadi beberapa macam jenis klasifikasi biaya. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen. Biaya produksi, minuman yang diproduksi dikeluarkan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi yang mana termaksud biaya bahan baku untuk pembuatan minuman atau biaya langsung, tenaga kerja, dan overhead. Biaya non-faktur tidak dikeluarkan untuk mengubah barang jadi sekalipun itu kebutuhan operasional, karena sudah termaksud biaya penjualan atau iklan, pengiriman, komisi, dan juga seperti gaji. Yang kedua, klasifikasi jenis biaya untuk kemudahan pelacak. Biaya langsung untuk mengeluarkan minuman berdasarkan khusus, maka harusnya perusahaan menggunakan biaya yang dilacak langsung ke objek penempatan minuman yang dikirim seperti departemen atau cabang tertentu yang sekiranya bersangkutan. Contoh sederhananya termasuk bahan dan tenaga kerja langsung. Beberapa biaya operasional harusnya juga diklasifikasikan seperti iklan untuk produk minuman ini agar dapat image yang sesuai dan terpercaya dulu. Biaya tidak langsung biaya ini sama pentingnya untuk, walaupun biasa disebut biaya umum dan perusahaan atau biaya bersama, termaksud biaya overhead karena lebih menguntungkan lebih dari satu produk harusnya. Yang ketiga,
Klasifikasi jenis biaya menurut pengaturan waktu terhadap pendapatan dari perusahaan. Yang pastinya kita hitung dari minuman itu pastinya biaya produknya. Biaya ini yang mana biaya akan dibebankan terhadap biaya penjualan, yang mana biaya muncul atau bertambah hanya ketika minuman dijual. Dan dari semua jenis biaya, baik bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, sudah termasuk biaya semuanya menjadi utuh barang jadi minuman itu. Ada juga biaya yang hanya dikeluarkan saat tertentu, yaitu dari periode salinan. Ketika minuman dijual juga menunggu biaya dari admin setelah semua mendata hasil penjualan minuman. Yang keempat, klasifikasi jenis biaya menurut perilaku perusahaan yang sesuai dengan aktivitas produksi minuman. Bervariasi dalam promosi sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan untuk produksi minuman karena minuman tradisional dibuat secara langsung karena perusahaan masih kurang mesin pembuatan minuman, maka itu proporsi harus banding pula dengan tenaga kerja langsung, bahan langsung, dan komisi pastinya berdasarkan penjualan yang dapat meningkatkan kinerja para karyawan. Harusnya biaya yang dikeluarkan untuk minuman ini tetap konstan terlepas dari tingkat aktivitasnya produk penyusutannya. Dan biaya yang lainnya dikeluarkan selain produksi minuman atau biaya campur yang bervariasi secara totalnya penjualan tetapi tidak sebanding dengan perubahan cara untuk membuat atau ide yang mencolok penarikan dari minuman yang dijual. Yang kelima, klasifikasi jenis biaya dengan pengambilan keputusan. Biaya yang beda di bawah tindakan alternatif atau biaya yang merujuk pada biaya yang mempengaruhi keputusan penjualan minuman. Adanya biaya standarisasi yang sudah ditentukan pada harga dan pertimbangan yang masuk akan berdasarkan kualitasnya suatu minuman yang diharapkan para distributor, seperti pengalaman sekali saat minum yang berdus rusak dan yang pecah, dan harus dihitung dengan jumlah yang sudah dianggarkan agar jika bisa tidak terjadi lagi segala bentuk kerugian yang sudah diperhitungkan. Yang B, pertama-tama untuk perusahaan bisa membuat akurasi yang sebenarnya sudah cukup merugikan pihak perusahaan, dan pihak perusahaan bisa dijadikan evaluasi bersama para pelaku kerja. Untuk mengurangi biaya selanjutnya, perusahaan dapat mengadakan pembagian tenaga kerja dari mesin yang sudah rusak, dapat mengisi untuk pengecekan ulang minuman yang sudah dikemaskan. Berdasarkan komisi atau anggaran untuk para karyawan mencapai target dan kerja yang sesuai agar segala sesuatu yang sudah diproduksi dan biaya yang sudah dikeluarkan tidak hanya terfokus untuk banyaknya kerugian dengan pembelian barang retur, dapat dilihat segala kesalahan yang terjadi dari tenaga kerja langsung atau produksi yang kurang baik, sehingga kualitas dari minuman pun dapat terseret sekalipun perusahaan terkenal, atau solusi pengurangan karyawan produksi untuk menjadi pengacu lebih fokus para karyawan yang lebih sedikit untuk mengerjakan minuman-minuman, dan pastinya harus tambahan biaya komisi. Jawaban nomor 6. Sebab dengan lokasi yang strategis, kamu dapat membesar peluang demi mendapatkan konsumen. Sebaliknya, apabila lokasi usahamu kurang bagus, maka penjualan nantinya kurang maksimal. Faktor yang menjadi penentu lokasi perusahaan adalah faktor lingkungan. Agar bisnis berjalan dengan lancar, perusahaan akan memilih lokasi yang mudah menjangkau target pasar. Bisnis pun harus melihat bagaimana tanggapan masyarakat sekitar. Jangan sampai bisnis yang akan kita dirikan mempunyai konflik dengan masyarakat. Hal tersebut dapat membuat bisnis kita sulit mendapatkan akses, dijauhi, atau mendapatkan stigma negatif. Jawaban nomor 7. Pembicara dalam video tersebut adalah Dr. Insinyur Adi Djoko Guritno, M.SIE. Judulnya,
optimalisasi manajemen operasi dan manajemen rantai pasok. Isinya adalah proses bisnis di Indonesia dibandingkan dengan negara lain di negara-negara Asia. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.